Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Hafiz atas perkenalannya. Jadi, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan peran geosintetik dalam rekayasa geoteknik. Tadi kita sudah mendengarkan bagian dari geosintetik, yaitu uh, geosel yang disampaikan oleh Pak Evans. Jadi, yang saya sampaikan di sini hanya secara general saja. Jadi, bagaimana penggunaan dari material geosintetik ini di dalam dunia geoteknik, termasuk juga tipe-tipenya, jenisnya, sejarahnya, dan juga apa namanya kontribusinya dalam geoteknik ya. Kita coba lihat. Jadi ini isinya. Sorry. Oke. Jadi saya akan menyampaikan introduksi, kemudian bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana jenis materi sintetiknya, fungsinya, ya tadi sampaikan oleh Pak Evan juga salah satunya adalah confinement, kemudian bagaimana aplikasi atau peran geosintetik dalam geoteknik secara umum dan juga beberapa penggunaan material geosintetik di luar geoteknik. Jadi tambahan saja dan terakhir nanti saya tutup dengan kata penutup sedikit. Jadi semacam resume dari materi yang saya sampaikan ini. Jadi kalau kita lihat geosintetik ini dibentuk dari kata geo dan sintetik. Jadi artinya tanah ini berarti geo ini berarti tanah, sedangkan sintetik ini adalah material buatan. Sehingga kita bisa mengatakan geosintetik ini definisikan sebagai material buatan yang terbentuk dari polimer. Polimer macam-macam. Ada polipropilin, ada polietilen, ya, ada poliester atau poli PET kita kenal, ada PVC, ada poliamid, dan polistirin yang banyak kita gunakan. Ya, dan umumnya material ini berbentuk lembaran, tapi ada beberapa yang berbentuk seperti tubular, seperti itu ya. Dan kita gunakan untuk berbagai aplikasi di bidang geoteknik utamanya, dan juga di bidang yang lain, seperti di air juga ada, untuk kontrol erosi, ya nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya. Nah, sejarahnya sendiri, sebenarnya material ini terinspirasi dari penggunaan material alamiah seperti jerami dan anyaman bambu serta batang-batang kayu. Nah, ini foto yang di kiri ini sudah ada 2000 tahun yang lalu rasanya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini ditemukan di Mesopotamia, di Irak. Jadi mereka membangun satu timbunan yang tingginya cukup tinggi dan ini kita bisa lihat lapisan-lapisannya dan lapisan ini terbentuk dari jerami. Jadi ada jerami-jeraminya. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah penggunaan batang-batang kayu di daerah Amerika ya. Karena mereka mengalami masalah tanah lunak sehingga mereka membentangkan kayu-kayu ini dan kita kenal dengan nama corduroy sehingga kendaraan berat yang tadinya tidak bisa melintas karena mereka membawa batang-batang kayu, ini bisa melintas dengan mudah. Nah, kemudian yang di sisi kanan ini adalah penggunaan bambu atau anyaman bambu juga ada. Dan sampai saat ini masih kita gunakan. Ya, jadi foto yang di kanan ini adalah foto proyek di negara kita sendiri. Ya, jadi ini salah satu yang kita gunakan untuk di Jalan Tol Semarang-Demak yang uh, dikaitkan juga dengan tanggul laut. Ya, jadi banyak kita gunakan. Jadi bambu ini bisa kita tancapkan, kemudian juga kita satukan dengan anyaman yang melintang seperti ini. Nah, cuman masalahnya kalau kita menggunakan material-material alamiah seperti ini, yang pertama adalah ketersediaan materialnya itu relatif terbatas, ya. Makin ke sini makin sulit kita dapatkan. Terkait dengan lingkungan juga kalau kita banyak menebang pohon segala macam ini menjadi masalah ya kecuali bambu karena cukup mudah untuk kita budidayakan sehingga bisa masih kita gunakan dan kebetulan sumber untuk di kita ini sangat melimpah sehingga bambu ini bisa dikatakan salah satu material alamiah yang masih banyak kita terapkan di dunia konstruksi terutama di geoteknik ya. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan kalau kita menggunakan material alamiah ini adalah
terkait dengan properti yang tidak seragam. Ya, karena dibentuk dari alam, bukan buatan pabrik, sehingga propertinya ini relatif tidak seragam. Jadi kadang-kadang mungkin kita menemukan kondisi misalnya di jalan seperti ini yang menggunakan kayu-kayu ini, di satu tempat ternyata masih ada mengalami penurunan. Nah, ini kemungkinan karena emang kayunya tidak cukup besar misalnya, ya, atau mungkin uh, kondisinya karena tanah bawahnya itu lunak sekali, lebih lunak daripada tempat lain, sehingga kita butuhkan batang kayu yang lebih besar. Nah, hal-hal seperti itu menyebabkan kita kesulitan kalau menggunakan mata-mata alamiah seperti itu. Kemudian terbentuklah namanya material geosintetik. Jadi, nah, geosintetik sendiri sebenarnya awalnya itu pembuatannya itu dimulai dari geotekstil sebenarnya. Jadi geosintetik ini sebenarnya belakangan. Jadi kalau tadi Pak Evan mengatakan geosel itu mulai dikembangkan tahun 1977, nah geotekstil yang merupakan cikal bakal material geosintetik itu mulai diproduksi pada tahun 1920 untuk aplikasi konstruksi jalan di Amerika. Jadi awalnya orang tidak kenal namanya geosintetik, awalnya orang namanya geotekstil, mereka hanya tahu geotekstil saja. Kemudian dengan berjalan waktu dikembangkanlah berbagai material yang lain seperti nanti kita akan lihat ada namanya geogrid, ada namanya geomembran, kemudian ada namanya um, geosel, ya, geopad dan yang lainnya, ya. Kemudian geotekstil sendiri itu banyak jenisnya, ya. Jadi salah satunya pada periode 1950-an sampai 1960-an mulai digunakan namanya geotextile woven untuk aplikasi hidrolik dan pantai. Ya, sedangkan di Indonesia sendiri kita mulai mengenal geosintetik ini pada tahun 1980-an. Salah satunya adalah untuk pembangunan jalan tol Sediatmo yang menggunakan material geotextile woven untuk perkuatan timbunan. Jadi ini kalau kita lihat ini konstruksinya. Jadi kalau kita ke arah bandara, jalan tol Sediatmo kan ke arah bandara, di beberapa segmen, jadi di bagian yang kalau kita dari arah Pluit yang ke arah bandara, itu artinya ada di sisi kanan, ya. Karena kan sekarang saat ini kan jalan tol ke arah bandara itu kan terbagi menjadi dua bagian, satu ada on pile, yang satunya on ground. Nah, di on ground ini ada beberapa segmen yang menggunakan material geoteksil sebagai perkuatan. Ini contohnya, jadi gambar di kanan ini adalah geotekstilnya. Ya, dan geotekstil woven di sini. Ya. Nah, di atas geotekstil woven ini kemudian ditambahkan namanya pondasi cakar ayam. Jadi untuk memperkuat. Jadi ini konsep ini mungkin juga uh, mirip seperti yang disampaikan oleh Pak Evan tadi. Ya, jadi di bawahnya ada geotekstil, kemudian di atasnya diberikan cakar ayam atau di Pak Evan pakai geosel seperti itu. Nah, mulai dari tahun 1980-an makin banyaklah penggunaan material-material geosintetik di Indonesia. Yaitu sekilas terkait dengan sejarah geosintetik. Kemudian jenisnya sendiri kalau kita lihat ini banyak sekali, ya. Jadi ada namanya geotekstil, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 11 nih, ya. Ada geotekstil, ini geotekstil bentuknya. Jadi kalau um, bisa kelihatan, ini saya tunjukkan. Jadi contohnya seperti ini geotekstil, ya. Jadi bentuknya lembaran, ya. Ada juga seperti ini, ya. Kalau bisa kelihatan di layar, ya. Kemudian ada yang macam-macam geotekstil, ya. Kemudian ada geogrid, ada geomembran, ada geosynthetic clay liner, ada geonet, geocell, kemudian geofoam, geopipe, ada geospacer juga, geomat dan geokomposit, ya. Nah, penamaan dari material ini umumnya dikaitkan dengan bentuk atau tampilan dari material geosintetiknya. Ya, jadi seperti contohnya geotekstil. Geotekstil kita nama geotekstil karena bentuknya seperti tekstil, ya. Geogrid karena bentuknya menyerupai jala, grid gitu ya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi seperti apa penjelasannya. Jadi kalau geotekstil sendiri itu merupakan material yang geosintetik yang tembus air. Jadi semua material geotekstil di sini pasti akan tembus air, ya. Nah, kemudian dari proses pembuatannya
kita kenal ada tiga jenis material geotekstil. Jadi ini pengembangan makin banyak ya. Yang pertama itu ada namanya woven geotekstil ya. Dinamakan woven geotekstil karena dari proses pembuatannya itu dia dianyam. Jadi kalau kita lihat materialnya, contohnya seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat arah anyamannya. Jadi cukup jelas, ya. Jadi ada arah namanya ke arah wave dan ke arah wave seperti itu ya. Jadi dia saling menganyam, ya. Kemudian ada juga yang namanya geotekstil non-woven. Jadi kalau geotekstil non-woven ini dia tidak dianyam, jadi kita bisa lihat arah seratnya ini tidak beraturan. Jadi kalau yang pun tadi itu beraturan, kita bisa lihat dengan jelas arahnya. Ya, kemudian kalau yang non-woven ini, non-woven, dia tidak beraturan. Ya, jadi kalau kita lihat seratnya bisa ke sana sini. Ya, kemudian ada juga namanya nitip geotekstil atau geotekstil yang dirajut. Ya, ada yang berapa. Jadi kenapa timbul ada beberapa jenis material geotekstil? Karena ini terkait dengan propertinya. Karena setiap material geotekstil ini, baik woven, non-woven, dan knitted, itu memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Ya, makanya kita bisa lihat ada beberapa jenis geotekstil ini. Nah, ini contohnya adalah yang woven, ya. Kemudian ini yang non-woven, ya. Dan ini adalah yang knitted, ya. Saya mohon maaf, saya tidak punya sampel knitted-nya, sehingga tidak bisa saya tunjukkan, ya. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Woven geotekstil itu seperti apa? Jadi merupakan jenis material geotekstil yang pembuatannya dengan cara dianyam, ya sesuai dengan namanya, ya woven namanya. Nah, dari tiga jenis serat pembentuknya, jadi woven itu ternyata juga macam-macam jenisnya, ya, ya dan itu umumnya tergantung dari jenis serat pembentuknya. Jadi ada yang namanya geoteksil woven monofilamen. Jadi waktu pembentukannya itu dia berbentuk filamen seperti ini. Jadi kayak benang-benang satu-satu aja. Ya, itu kita namakan dengan monofilamen. Kemudian ada multifilamen. Multifilamen seperti ini. Jadi serat pembentuknya itu berbentuk seperti pita kaset ya. Kalau masih ada yang tahu dengan pita kaset ya, jadi seperti ini ya. Sorry, itu slit film, sorry. Yang multifilamen yang ini, ya. Mohon maaf, yang multifilamen itu yang bawah, ya. Yang atas ini adalah slit film. Jadi dia dari bentuk seperti pita kaset, ya. Kaset itu kemudian kalau yang ini adalah yang multifilamen. Jadi multifilamen ini merupakan paduan, jadi gabungan dari monofilamen. Jadi kalau kita lihat ini monofilamen banyak sekali, kita bundel, kemudian kita rajut, ya. Nah, woven geoteksil ini mempunyai keunggulan dari segi kuat tariknya, ya, dengan tingkat elongasi yang rendah. Jadi karakteristik utama dari geoteksil woven adalah kuat tarik tinggi dengan tingkat elongasi yang rendah, ya. Oke. Kemudian yang non-woven geoteksil sesuai dengan namanya non-woven, jadi artinya pada proses pembuatannya itu dia buat dengan cara tidak dianyam, ya. Terus bagaimana menyatukannya? Ya ini bentuknya kita bisa lihat ya. Ini contoh material geotekstilnya. Oke. Ternyata ini juga ada berapa jenis ya. Jadi non-woven geotekstil ini ada kalau dari jenis serat pembentuknya itu kita kenal dengan nama serat pendek dan serat menerus. Jadi serat pendek ini dia ini kayak gulungan benang dengan panjang fibernya itu hanya sekitar 20 sampai 60 cm saja, ya. Kemudian kayak gulungan benang, mereka kemudian tebarkan, kemudian mereka satukan, ya. Nanti cara penyatuannya biasanya kita kenal dua, ada dengan cara namanya dipukul dengan papan jarum, ya. Ada juga yang dengan cara dipanaskan, ya. Nah, umumnya yang serat pendek ini merupakan material dari daur ulang. Ya, umumnya itu, ya material daur ulang. Sedangkan yang kedua itu namanya adalah serat menerus, ya atau kita namakan continuous fiber. Ini dibentuk dari lumeran chip-chip plastik. Ya, jadi awalnya chip plastik yang berbentuk seperti
ukuran beras kira-kira seperti itu, dilumerkan, kemudian dibentuk benang, kemudian mulai disebarkan. Ya, disebarkan, kemudian disatukan dengan needle punch. Ini needle punch maksudnya seperti ini. Jadi kita bisa ini adalah itunya apa namanya benangnya yang kita hamparkan ya. Nanti dia dipukul ya. Ini dia ya, ini benangnya. Jadi ini nanti dipukul ya, dipukul dengan papan jarum yang jumlahnya ribuan. Bisa dipukul sekali dari atas, kemudian bisa dipukul dari bawah juga atau dipukul lagi dari atas. Dia tergantung dari tingkat kepadatan yang dibutuhkan. Ya, semakin banyak pukulan jarumnya, maka akan semakin padatlah material tersebut. Ya. Kemudian cara kedua itu adalah dengan heat bonding. Jadi serat-serat tadi yang kita sudah hamparkan, kemudian kita press, kita tekan dengan plat panas sehingga sebagian dari material atau fiber ini akan lumer dan mengikat fiber yang lainnya. Seperti itu. Ya. Karakteristik utamanya itu adalah material ini karena dia tidak dianyam, biasanya adalah dia lebih tahan terhadap tusukan. Jadi dibandingkan woven tadi, kalau woven tadi cenderung dia tidak tahan dengan tusukan. Jadi kalau benda-benda seperti woven seperti ini, ya kita tusuk dengan benda tajam, dia cenderung akan mudah berlubang. Berbeda sekali dengan kalau material kita bentuknya seperti ini, karena seratnya tidak beraturan, ya menyebabkan dia lebih tahan terhadap tusukan. Ya, nah kemudian yang lain adalah kalau di geotextile woven tadi, karena dia dianyam, sehingga lubang-lubang porinya itu tertentu. Ya, jadi kalau bisa kita lihat, ini ada lubang-lubang porinya. Ya, jadi mungkin saya kembali sedikit sini. Jadi dia setiap kali titik-titik ini lubang porinya di sini. Ya, di sini. Ya, di sini kalau yang ini masih banyak, masih dapat ya. Selain di titik-titik sambungnya, kalau multifilamen ini di serat juga bisa masuk. Ya, nah beda dengan yang namanya geotextile nonwoven. Karena dia tidak punya pola, ya, tidak punya pola seratnya, sehingga pori-porinya cenderung lebih banyak. Sehingga air itu lebih mudah mengalir. Jadi kemampuan filtrasi dan pengalirannya itu lebih baik daripada woven. Termasuk kemampuan dia bisa mengalirkan di bidangnya. Ya, dalam kapasitas tertentu. Ya, tentunya tidak akan banyak sekali, tapi dia mampu mengalirkan. Sementara yang geothermal open ini tidak mampu. Ya, nah kemudian keluarlah ada satu namanya komposit geoteksil. Ya, jadi komposit geoteksil ini merupakan jenis material geoteksil yang memadukan fungsi dari geoteksil woven dan non woven. Jadi kita tahu tadi woven tadi kuat tariknya baik, tapi ternyata dia tidak tahan terhadap tusukan. Sementara kadang-kadang kalau kita berkaitan dengan konstruksi jalan, kita harus menimbun dengan material berbatu, material granular. Atau mungkin kita ketemu di daerah jalanan yang banyak batunya atau akar-akar pohon yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada geoteksil, sementara kondisi jalannya atau kondisi tanah dasarnya ini sangat lunak sehingga dibutuhkan material yang memiliki kuat tarik yang cukup baik. Maka keluarlah namanya komposit geotekstil. Ya, jadi dia memadukan fungsinya ya. Jadi bukan bentuknya tapi fungsinya. Jadi bahan dasarnya itu adalah seperti ini ya. Belakangnya ini adalah geotekstil nonwoven yang ini ya, yang warna abu-abu ini. Nah, kemudian dikasih serat-serat perkuatan. Ya, sehingga pada saat dia tertusuk oleh benda tajam, ya ini tidak mudah sobek. Kemudian pada saat dia butuh tarik, kuat tarik, serat-serat perkuatan ini yang akan menahan. Ya, sehingga karakteristik utamanya dia punya kuat tarik tinggi dengan tingkat elongasi rendah, kemudian juga ketahanan terhadap tusukan, kemampuan filtrasi dan pengaliran yang cukup baik. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya nitid geotekstil. Ya, jadi pembuatannya itu dengan cara dirajut. Ya, kita bayangkan rajut seperti
merajut apa namanya mantel seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini jadinya. Ini dirajut kita bilang ya. Tapi rajutnya bukan dengan tangan tentunya, tapi dengan mesin ya. Nah, perbedaannya umumnya dengan dia mirip seperti woven sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, perbedaan utamanya biasanya kalau kita lihat dari bentuknya itu adalah cenderung yang nitip geotekstil ini adalah dia lebih tebal ya, dan pori-porinya lebih banyak ya, lebih besar-besar sehingga kemampuan pengalirannya itu akan lebih baik. Ya, jadi ini biasanya tidak kita gunakan untuk sebagai aplikasi perkuatan, tapi lebih banyak untuk kemampuan filtrasi dan pengalirannya. Oke, itu terkait dengan geotekstil, ya. Kemudian tipe geosintetik yang lain itu adalah geogrid, ya. Sesuai dengan namanya, bentuknya seperti jaring, ya, atau grid, ya. Nah, kemudian grid sendiri itu banyak jenisnya. Dari cara produksi dan polimer pembuatnya, itu kita kenal ada namanya rigid geogrid atau monolith geogrid, ya. Kemudian ada yang namanya flexible geogrid atau woven geogrid. Kemudian ada juga yang namanya welded geogrid. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini merupakan dinamakan rigid geogrid atau monolith geogrid. Kenapa dinamakan rigid? Karena ini cenderung lebih kaku, ya. Jadi saya punya contohnya, kebetulan saya punya ini. Jadi lebih kaku, ya. Nah, makanya dinamakan rigid, ya. Ini juga termasuk, ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuk seperti itu yang rigid. Yang ini kita namakan dengan biaxial geogrid, ya. Kemudian kalau ini ada kita namakan dengan uniaxial geogrid. Jadi geogrid ini karakteristik utamanya itu adalah kekuatan tariknya. Ya, jadi dia tahan tariknya, ya. Sehingga kalau di kuat tarik tergantung dari aplikasi kita. Jadi ada kadang-kadang kita butuh kuat tarik yang sama di kedua arah, ada yang di satu arah. Nanti kita lihat di aplikasi, ya. Dan umumnya rigid geogrid ini dibuat dari polimer polietilen ataupun polipropilin, ya. Jadi biasanya yang uniaksial ini dari polietilen, yang biaksial ini kita gunakan namanya polietilen, ya. Nah, kemudian kenapa juga dinamakan dengan monolith geogrid? Karena proses pembuatannya, ya, seperti ini. Jadi awalnya itu dia dari bentuk lembaran yang utuh, ya, kemudian dilubangi, diberi lubang-lubang seperti ini, ya. Nah, di lubang-lubang kemudian kita tarik, ditarik oleh mesin tentunya, ya. Jadi pada saat kita mau membentuk, jadi ini ada namanya pansit ya, kita lihat ya, jadi dilubangi. Kemudian kalau kita mau membentuk uniaksial, ini dia akan tarik ke satu arah saja, ya. Kita tarik ke satu arah. Kalau kita mau membentuk dia biaksial, dia akan tarik dua arah. Selain tarik ke arah sana, juga tarik ke arah sebelah sininya. Makanya kita bisa lihat ciri khas dari monolit atau rigid geogrid ini selain kaku tadi adalah ada bundelan-bundelan tengah ini, ya. Jadi ini akibat dari lubang tadi kita tarik terbentuk di sini. Ini juga sama, ya. Oke. Nah, kemudian yang fleksibel, yang ini fleksibel, ya. Dinamakan fleksibel karena dia ini cenderung sangat fleksibel. Nah, contohnya seperti ini. Ini fleksibel. Ya, kita bisa lihat. Dengan mudah kita tekuk. Beda dengan ini tadi. Ini agak susah kita tekuk ya karena dia kaku. Oke. Nah, kemudian dinamakan juga kenapa woven karena proses pembuatannya ini dia dianyam, ya. Dan umumnya woven geogrid atau flexible geogrid ini dibuat dari polimer polyester, ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya welded geogrid. Jadi bentuknya seperti ini yang di bawah ini, ya. Jadi dia ini biasanya kira-kira seperti apa ya? Tali strapping ya, kita bisa lihat ya. Yang tali strapping itu seperti itu. Nah, kemudian dia disatukan itu dengan cara dilas. Dilas ini artinya dilumerkan di sini. Jadi di titik-titik ini dilumerkan sehingga serat ini dan serat ini itu akan menyatu, ya.
seperti itu. Dan material ini umumnya dibentuk dari polipropilin dan polyester biasanya. Ya, ada juga yang polyethylene. Oke. Setiap produk itu punya kelebihan dan kelemahannya, ya. Jadi saya tidak membahas terlalu banyak secara umum kelemahannya apa, tapi kelebihannya di sini adalah dia mempunyai kuat tarik yang cukup baik dan dengan elongasi yang rendah, ya, baik semuanya seperti itu ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah tadi sudah ada geotekstil woven yang punya kuat tarik tinggi juga dengan tinggal elongasi yang rendah, ya. Kemudian kenapa timbul ada namanya geogrid? Ya, padahal sudah ada namanya geoteksil tadi, ya. Jadi ternyata kinerjanya atau cara kerjanya berbeda. Jadi kalau geoteksil tadi mengandalkan gesekan, ya, gesekan antara tanah dengan material timbunan, ya. Sedangkan geogrid seperti ini lebih banyak mengandalkan interlockingnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada batu-batu yang masuk ke celah-celah ini, dia interlock, ya. Sehingga kita mengatakan geogrid ini akan lebih baik performance-nya apabila kalau kita menggunakan material timbunan berupa granular. Tapi bukan berarti material ini tidak bisa diterapkan untuk tanah timbunan biasa. Bisa, cuman kinerjanya pasti tidak akan sebaik kalau kita menggunakan material timbunan yang berbentuk granular. Ya, seperti itu. Itulah alasannya kenapa terbentuk geogrid, dan kita tahu bahwa kalau produk-produk ini sebenarnya kan semuanya itu dikembangkan dari luar, dan di luar itu rata-rata material timbunannya itu adalah berbutir kasar, ya. Oke. Kemudian material yang lain itu adalah geomembran, ya. Geomembran dinamakan geomembran karena bentuknya seperti membran, dan karena bentuk membran maka ini dia tidak poros. Jadi ini kebalikan dari material geoteksil. Jadi kalau material geoteksil itu poros tembus air, kalau geomembran ini tidak tembus air, ya. Jadi sangat kedap sehingga kita gunakan untuk ya mirip seperti waterproofing lah semacam itu ya. Nah, kemudian geomembran ternyata juga ada dua jenis, ya. Ada yang namanya semut geomembran, ada namanya tekstur geomembran, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Ini yang semut, ini yang tekstur, ya. Material ini umumnya dibuat dari polimer polyethylene, ya. Bisa high density polyethylene, bisa juga low density polyethylene, ya. Kemudian bisa low linear uh, polyethylene juga ada, ya. Low linear density polyethylene juga ada seperti itu. Nah, material ini cenderung berat, ya. Jadi kalau geoteksil tadi atau seperti yang sampaikan Pak Evan tadi, geosel itu hanya beberapa kilo saja, ya, geoteksil mungkin beberapa ratus kilo. Ya, geomembran ini satu rollnya bisa tonan, ya, jadi berat, ya. Nah, karena berat, di beberapa aplikasi kita perlu menggunakan material yang tekstur, karena terutama di daerah yang letakkan di daerah slope, ya, nanti kita lihat di aplikasinya, daerah slope, jadi ada kemungkinan dia bisa meluncur karena dia berat, ya, karena berat sendirinya, sehingga karena diperlukan namanya material yang pakai yang tekstur, ya. Selain polyethylene, ada juga yang dari PVC, juga ada dari polipropilin tentunya, ya. Tapi yang paling umum, yang paling banyak kita gunakan itu adalah polyethylene karena sifat kimiawinya itu lebih baik. Jadi dia tidak terlalu bereaksi dengan, jadi ketahanan terhadap kimiawinya lebih baik dibandingkan PVC ataupun dengan PP, ya, polipropilin tadi. Nah, kemudian metode produksinya, kalau kita lihat metode produksinya, ternyata geomembran ini biasanya dibentuk dengan dua cara. Ada namanya flat die, ada kemudian namanya round die. Ya, flat die itu seperti apa? Flat die seperti ini. Jadi lebar material ini itu bisa mulai dari 2 meter, ya, sampai ke 8 meter. Jadi ini dia hamparkan seperti ini, ya. Jadi kayak dihamparkan kemudian dipres, ya. Nah, beda dengan yang rondai. Rondai ini seperti ini, ya.
Jadi ada titik-titik tertentu cairan ini disemprotkan ke atas, ya. Jadi ini yang kita namakan rondai karena dia bentuknya lingkaran, ya. Tapi jadinya nanti sih hasilnya semua material geosintetik ini rata-rata itu jadinya kecuali yang geosel tadi umumnya berbentuk roll, ya, dengan lebar 2 meter sampai 8 meter dengan panjang bisa 25 meter kemudian sampai 200 meter, ya. Oke, karakteristik utamanya tentu karena dia tidak poros adalah tingkat kekedapan yang tinggi, ya. Jadi air tidak akan tembus gitu, ya. Dan gas pun memungkinkan tidak tembus, ya. Oke. Nah, kemudian material lain itu adalah geosintetik clay liner, ya. Geosintetik clay liner ini merupakan perpaduan antara material geosintetik dengan lempung bentonite, ya. Jadi lempung bentonite ini atau bentonite ini adalah lapisan tanah lempung yang sangat sangat ekspansif, ya. Jadi pada saat dia kena air dia akan mengembang. Nah, pada saat mengembang biasanya ukuran porinya atau rongga yang ada di dalam tanah ini menjadi berkurang, ya, menjadi kecil sehingga menjadi lebih kedap, ya. Nah, bentuk seperti ini, ya. Datangnya sudah jadi seperti ini, ada geoteksilnya, ya. Kemudian em, ini lempung bentonetnya bisa berupa butiran halus, bisa juga berupa butiran kasar, ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, apa karakteristik utamanya? Pasti yang pertama adalah tingkat kekedapan yang cukup tinggi. Jadi dia tidak setinggi geomembran sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan kalau seandainya material ini tidak terhidrasi dengan baik, jadi tidak mengalami penjenuhan dengan cukup baik, maka ada kemungkinan bahwa material bentonnya ini tidak mengembang sempurna, sehingga masih ada kemungkinan. Yang kedua adalah sambungannya, ya. Jadi cara penyambungan juga ini agak berbeda, ya. Kalau geomembran tadi kita las, kalau ini biasanya kita hanya tumpukan saja. Jadi kemudian kita berikan pasta bentonite dan itu menjadi celah biasanya ada kemungkinan dia mengalami kebocoran, ya. Karakteristik yang lain adalah, tapi dia punya istimewanya, namanya clay liner ini adalah dia mempunyai kemampuan self healing. Jadi ya dia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, kasarnya seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau seandainya dia tertusuk benda tajam, misalnya paku ataukah ngur segala macam, ya. Nah, material yang di sini ini nanti dia bisa menyelubungin si paku ini, ya. Tinggal kalau geomembran tadi ketusuk pasti langsung berlubang dan tidak bisa mengembang lagi dan menjadi titik bocor. Nah, GCL ini dia punya kemampuan untuk menyelimuti si um, paku ini sehingga ini lubang bocor ini bisa tertutup, ya. Oke. Kemudian ada lagi geonet, mungkin saya perlu percepat, ya. Mohon diingatkan Pak Hafiz kalau seandainya waktu saya tidak berapa menit, ya. Kemudian ada Geonet, ya. Nah, sama seperti yang tadi dinamakan Geonet karena bentuknya berbentuk net seperti ini, ya. Jadi ini, ya, ya. Jadi ini berbeda dengan geogrid, ya. Kalau grid tadi polanya, ya. Kalau ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi jaring-jaring seperti ini. Oke, dan umumnya ini berbentuk tiga dimensi karena memang fungsi atau karakteristik utama dari net ini adalah untuk pengaliran dan umumnya ini terbuat dari polimer polietilen, ya. Oke, itu dia. Jadi dia mampu untuk kemampuan pengaliran, jadi untuk keperluan drainase, ya. Yang di kanan ini adalah proses pembuatannya, ya. Jadi dia seperti ini awalnya, ya. Kemudian dari atas jadi kayak semacam em, apa namanya ininya batang-batang HDPE-nya, ya, disilang-silang kemudian ditekan ke bawah sampai ke bawah sini nanti dia ini ada alat untuk membesarkan dia kemudian didinginkan di bawahnya, ya. Oke, kemudian ini geosel tadi sudah disampaikan oleh Pak Evan, jadi saya sekilas aja. Jadi geosel ini lembaran tiga dimensi, ya.
yang saya tahu geosel ini ada dua tipe ya. Tadi sampaikan satu udah ada yang perforasi dan non perforasi. Jadi yang ini yang disampaikan oleh Pak Evan ini emang paling banyak kita gunakan. Awalnya dibentuk adalah yang non perforasi seperti ini ya. Ya, cuman yang belakangan ini lebih banyak gunakan perforasi. Salah satu alasannya karena selain untuk kemampuan drainase seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, ini juga agar interaksi tanah sini atau material timbun sini dengan berikutnya ini ada saling terkait ya sehingga dia membentuk satu sistem yang komposit seperti itu ya. Oke, karakteristik namanya adalah kekauan material untuk stabilitas struktural ya. Jadi karena dindingnya ini kaku sehingga dia mampu mengekang seperti yang disampaikan Pak Evan tadi sebagai confinement sehingga tanah isiannya ini tidak bisa bergerak ke arah luar, ke kiri kanan ya. Jadi penahannya sehingga eh, kita butuh material yang cukup kaku agar si tanah ini tidak bergerak ke luar ya atau ke secara lateral. Oke, kemudian ada juga namanya geofoam, ya. Nah, ini bentuk material geosintetik mungkin agak beda, ya. Jadi ini material geosintetik yang ringan dan umumnya berbentuk kotak, ya, seperti ini. Jadi sangat ringan, ya. Ini mungkin hanya sekitar um, nggak nyampe 100 kilo, hanya berapa puluh kilo saja, ya, sehingga bisa kita angkat dengan tenaga manusia, ya. Oke, metode produksinya itu ada kita kenal ada namanya EPS ya, expanded polystyrene, juga ada geofoam express atau extruded polystyrene. Biasanya yang membedakannya itu dari ininya ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah EPS, expanded ya. Yang kalau ini extruded. Jadi biasanya expanded ini cenderung lebih kasar ya, itu butirannya gitu ya. Oke, karakteristik utamanya itu adalah sifat insulasi dan kepadatan material. Dan tentunya adalah kepadatan material yang terkait dengan apa namanya ringannya ya dan juga ketahanan terhadap abrasi. Yang lain itu adalah geopipe ya. Ini merupakan material geosintetik berbentuk tubular jadi berpanjang ini mestinya sudah tahu kita sudah sering lihat ya. Ini ada bentuknya ada corrugated dan non corrugated seperti ini. Jadi kita namakan corrugated, jadi dia artinya berulir ya. Yang ini non corrugated ya. Nah, materialnya biasanya kalau kita bicara geosintetik lebih banyak kita bicara terkait dengan yang polietilen pembuatnya. Ya walaupun kita tahu di pasaran juga ada yang pakai apa namanya PVC ya. Tapi lebih banyak kita kalau di geosintetik kita bicaranya kalau yang namanya geopark itu lebih banyak ke arah yang polietilen ya. Nah, kemudian berdasarkan aplikasi ya, jadi dia ada namanya perforasi dan non perforasi ya. Jadi perforasi seperti ini ya. Jadi ada lubang-lubangnya ya, baik profil ada lubang-lubangnya. Jadi kita perlu material ini karena beda aplikasi. Ya, jadi kalau ini hanya untuk mengalirkan air, ya, satu tempat ke tempat lain, kalau ini juga dia menangkap air dari sekitarnya. Jadi karena yang perforated ini biasanya kita gunakan atau perforasi ini kita gunakan untuk subdrain biasa kita bilang, ya. Nah, kita lihat misalnya contohnya di lapangan sepak bola, kalau pada saat hujan, setelah hujan, supaya tidak tergenang, kita butuh saluran yang cukup baik di bawahnya. Nah, biasanya kita gunakan ini, ya, sebagai penangkapnya. Oke. Nah, karakteristik utamanya tentunya adalah kemampuan pengalirannya, ya. Oke, yang berikutnya itu adalah ada namanya geomat, ya. Jadi merupakan material geosintetik yang terbuat dari serat monofilamen yang dibentuk menjadi lembaran tiga dimensi. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian jadi kayak kalau kita lihat di belum pernah lihat itu kayak keset kaki lah modelnya, ya. Nah, bentuknya kayak gini nih, ya. Ada anak kayak gini kita bisa lihat, ya. Jadi kayak keset kaki dia, ya. Dari material pembentuknya dulunya orang membuat menggunakan biodegradable material, ya seperti ini. Jadi dari apa namanya serabut ini ya kelapa ya kemudian juga dari jerami juga banyak menggunakan itu ya
Kemudian ada juga yang menggunakan polimer geosintetik seperti ini ya, polimer sintetik. Dan umumnya ini juga pakai material polietilen biasanya ya. Karakteristik utamanya ya struktur yang tiga dimensi, kemudian juga ketahanan terhadap abrasi ya. Jadi artinya dia bisa menjaga agar tidak mudah tergerus oleh air seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain itu adalah geospacer ya, merupakan material geosintetik yang didesain sedemikian rupa sehingga bentuk ruang udara ya. Nah, bentuk seperti ini ya. Nah, jadi mirip seperti geonet, cuman dia bentuk ruang udara seperti ini ya. Karakteristik utamanya tentunya adalah struktur yang tiga dimensi dan juga kualitas pengalirannya ya. Oke. Dan yang terakhir itu geokomposit. Ini merupakan geotekstil yang memadukan, geosintetik yang memadukan satu material geosintetik dengan material yang geosintetik yang lain. Ya, jadi hasil perdagangan material geosintetik, ya, kalau kita lihat macam-macam. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Ini contohnya adalah geogrid yang kita padukan dengan geotekstil ya, karena kita tahu geogrid ini kuat tariknya bagus, tetapi ternyata karena lubang-lubangnya besar, maka ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, pasti material-material halus ini bisa keluar ya, bisa lewat sini, sehingga kita perlu tambahan material geotekstil agar material halus atau material jelek ini tidak naik ke permukaan ya. Atau ini juga ya, ini adalah tadi geomat yang dipadukan dengan serat-serat perkuatan ya, karena geomat ini cenderung tidak tahan terhadap tarikan, jadi sangat lemah kuat tariknya, sehingga kita butuh tambahan serat-serat perkuatan seperti ini apabila kita aplikasikan material ini di lereng yang terjal ya. Atau seperti ini ya, ada geoteksil, geomembran, ada geoteksil. Nanti kita lihat tergantung dari fungsinya ya. Nah, ini juga ini adalah perpaduan antara geomat dengan geoteksil. Ini geospacer dengan geoteksil, ini geonet dengan geoteksil, ini juga geospacer dengan geoteksil. Ya, jadi sehingga karakteristik utamanya itu mengikuti karakteristik material geosintetik utama yang terlibat. Contohnya seperti ini. Ini karakteristik utamanya adalah kuat tarik, yang kedua adalah kemampuan separasi dan filtrasi. Ya, demikian juga ini. Ya, jadi disesuaikan. Oke, nah ini adalah resume dari jenis material tadi ya terkait dengan polimer pembentuknya. Jadi geoteksil ini umumnya dibuat dari polipropilin, poliester dan poliamid. Ya, poliamid ini kalau kita kenal di umumnya itu di dunia umum namanya di dunia awam kita bilangnya nilon, yaitu poliamid ya. Kemudian kalau geogrid biasanya kita buat dari PP, polipropilin, PET, poliester, dan PE, polietilen. Ya, geomembran, ada PP, ada polietilen, dan PVC, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kemudian dari segi fungsi, itu ternyata banyak. Ya, jadi kita bisa bilang ada 10 fungsi dari material geosintetik. Ya, tadinya cuman ada beberapa ya, kemudian karena perkembangan dari teknologi, ya, kemudian perkembangan dari materialnya, kemudian pengembangan aplikasinya, sehingga fungsi material geosintetik ini juga menjadi beragam, ya. Nah, fungsi ini, jadi setiap material geosintetik mungkin aja memiliki hanya satu fungsi atau mungkin juga memiliki banyak fungsi, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada fungsi separasi, filtrasi, perkuatan, proteksi, ya, drainase, pembungkus, ya, kemudian ada penghalang lapis kedap, ada kontrol erosi, ya, kemudian ada substitusi dan penahan atau pengekang atau confinement seperti yang disampaikan oleh Pak Evan tadi, ya. Oke, mungkin saya cepetan aja ya karena waktunya. Yang pertama ada separasi, fungsinya adalah di sini dia berfungsi untuk mencegah agar material baik atau material timbunan ini tidak bercampur dengan material bawahnya, ya. Ya seperti ini. Kalau seandainya tidak pakai geosintetik, pada saat kita timbun, material bagus ini akan masuk ke bawah, sedangkan yang bawah ini akan naik ke permukaan, sehingga akan terjadi
semacam eh, apa namanya, bukan kegagalan, sebenarnya mempengaruhi kinerja dari konstruksi jalan yang kita bangun, ya seperti itu. Ya, kinerja dari material timbun juga akan berkurang. Ya, oke. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi filtrasi. Jadi mirip seperti separasi, bedanya di sini adalah ini air diperbolehkan lewat, ya, sementara material halusnya tidak. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah perkuatan atau reinforcement. Jadi seperti kita tahu bahwa tanah ini umumnya material geoteknik itu mempunyai kuat tarik yang rendah, praktis tidak ada kuat tariknya. Nah, dengan kita berikan material geosintetik sehingga dia bisa mampu menahan gaya tarik yang timbul akibat dari beban yang bekerja, ya. Jadi kalau ini kita bayangkan itu seperti beton bertulang, ya. Kita tahu bahwa beton itu ketahanan terhadap tariknya itu relatif rendah, ya. Makanya kalau kita berikan tulangan, dia menjadi lebih tahan terhadap tarikan, ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah untuk proteksi, ya. Jadi ada beberapa material, yaitu terutama geoteksil nonwoven, ya, itu mampu menahan tekanan tusukan tadi, ya. Jadi dia juga bisa menyerap energi yang timbul, sehingga mencegah si material timbunan ini atau material tajam ini merusak material konstruksi lainnya, misalnya geomembran ataupun waterproofing dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian fungsi drainase ini memungkinkan, jadi menyediakan ruang atau bidang untuk mengumpulkan dan mengalirkan cairan. Ya, tadi kita udah lihat ya seperti geospacer itu mampu dengan mudah mengalirkan air karena dia ada ruang-ruangnya. Ya, juga geonet. Ya, jadi air dengan mudah bisa mengalir. Kemudian pembungkus, ya, ya. Seperti ini material-material ini kita bungkus, ya. Jadi sehingga kita bisa bungkus mortar beton, tanah atau limbah, ya, sehingga membentuk satu sistem yang utuh, ya. Nanti kita lihat di aplikasinya, ya, aplikasinya apa saja, ya. Contohnya ini adalah diisi dengan mortar, kalau ini dengan limbah, ya. Dan biasanya material ini adalah menggunakan apa namanya geoteksil, ya, biasanya. Oke, yang lain itu adalah penghalang. Penghalang ini lapis kedap, ya, artinya dimiliki oleh geomembran dan juga GCL tadi, ya. Nah, kemudian kontrol erosi, ya. Nah, kontrol erosi ini dengan formulasi unik, jadi beberapa jenis material geosintetik, ya, contohnya geomat, itu bisa mampu mengontrol erosi. Jadi dia karena bentuknya tadi tiga dimensi, kemudian serat-seratnya tidak beraturan tadi, ya, sehingga pada saat hujan, titik-titik hujan ini tidak langsung mengenai lereng, ya, sehingga erosinya dapat kita kurangi, ya, atau hindari. Dan juga dia memungkinkan memberikan perkuatan tambahan bagi akar tanaman, ya. Oke. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah substitusi, jadi sebagai pengganti, ya. Jadi pengganti di sini contoh ini, ya, ini adalah geoform material timbunan. Kalau tanah kita lunak di sini, kita berikan beban yang berat, maka di sana ini bisa mudah mengalami kegagalan atau tanah dasar mungkin tidak memiliki daya dukung yang cukup. Nah, kalau kita berikan ganti dengan geoform di sini, ya, maka beban yang diterima oleh tanah ini bisa kita reduksi, ya, seperti itu. Atau di sini, ya, di roof garden, ya, jadi taman-taman yang biasanya kita menggunakan material gravel atau kerikil sebagai sarana drainase, ya, kita bisa gantikan menggunakan geospacer, ya, yang tentunya memberikan keuntungan bahwa ini geospacer ini akan lebih ringan dibandingkan pakai gravel atau kerikil itu, ya. Nah, ini pengekang tadi yang disampaikan oleh Pak Evan tadi, ya, ini adalah salah satu fungsi dari geosintetik, ya, sebagai pengekang. Oke, ini ada resumenya, ya. Jadi kita bisa lihat geoteksit ini bisa berfungsi sebagai separasi, bisa filtrasi, perkuatan, proteksi, dan pembungkus. Ya, geogrid ini hanya sebagai perkuatan, geomembran sebagai penghalang dan substitusi, ya, bisa kita gunakan juga. GCL
ya bisa penghalang dan seterusnya, geonet dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat semua ini ada. Ya, kemudian aplikasinya. Nah, ini aplikasi geosintetik di geoteknik. Ya, jadi contoh-contohnya di konstruksi jalan seperti ini. Ini satu contoh penggunaan geosel ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Evan tadi. Jadi saya tidak bahas banyak konsep-konsepnya ya. Jadi ini yang pakai geoteksil ya. Nah, fungsinya kita sebagai separator, sebagai filter, juga sebagai reinforcement tentunya ya. Dan satu lagi sebagai pengekang ya. Jadi ada 4 fungsi yang bisa kita terapkan di sini. Oke, kemudian kita bisa juga aplikasikan geosintetik ini di konstruksi jalan rel ya. Nah, ini contoh kasus kalau terjadi kontaminasi ya, yang kondisi di mana material balasnya ya, balasnya si apa namanya si rel kereta ini tenggelam ya atau terkontaminasi dengan tanah dasar ya, sehingga terjadi penurunan kuat geser ya, sehingga terjadi kadang-kadang kita bilang ada apa namanya kereta anjlok. Nah, itu biasanya kasusnya karena material balas ini terkontaminasi tanah dasar sehingga kuat gesernya turun ya. Nah, kalau kita gunakan geoteksil sebagai separasi, maka kemungkinan terjadinya kontaminasi tersebut bisa kita kurangi ya. Nah, fungsi-fungsinya bisa separator, filter, dan reinforcement tentunya. Ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa kasus di mana kita ketemu kasus di mana kita harus bangun atau nimbun yang tinggi, memberikan timbun yang tinggi, sehingga terjadi kelongsoran seperti ini. Nah, geoteksil yang memiliki kuat tarik tertentu, kita letakkan seperti ini, sehingga dia memotong bidang longsornya. Ya, bidang longsornya, sehingga kalau kita bangun ini bisa apa namanya bisa lebih stabil ya. Konsep ini yang kita gunakan untuk yang tadi di jalan Sudiatmo, jalan tol Sudiatmo tadi ya. Jadi sebagai perkuatan. Kemudian dia juga bisa diaplikasikan atau dikombinasikan dengan yang lain ya. Nah, misalnya dengan tiang ya, dengan tiang yang kita kenal dengan pile embankment ya, contoh seperti ini. Kenapa nih diperlukan ini? Padahal kan kalau kita lihat geoteksil tadi kan mampu menahan kelongsoran ya. Tapi ternyata material geoteksil yang kita aplikasikan ini, contoh yang tadi ya, itu dia tidak menanggulangi penurunan. Jadi kalau concern kita penurunan ya, maka kita wajib memberikan tambahan konstruksi misalnya menggunakan apa namanya tiang seperti ini ya. Oke. Eh, Kita bisa lihat ya contohnya yang di Jalan Sediatmo itu masih sering banjir ya tapi stabil ya, itu menunjukkan bahwa geoteksil emang tidak menanggulangi penurunan. Jadi kita bisa eh, satukan dengan seperti ini ya, kita gunakan tiang-tiang panjang atau kita juga bisa gunakan berbarengan dengan sebagai rigid inclusion di sini ya. Jadi di sini kita berikan sebagai lapisan apa namanya granul material ya, sebagai penyambung lah antara inclusionnya. Jadi inclusion ini bisa berupa tiang bor, bisa berupa stone column dan yang lainnya. Ya, oke. Nah ini adalah konstruksi timbunan. Ini adalah proyek di Cisumdawu. Ini mereka menggunakan geofoam ya sebagai timbunan uh, apa namanya ringan ya. Oke. Nah, kemudian aplikasi lainnya ini pengembangan sudah lebih jauh lagi ya. Ini adalah GEC, itu singkatan dari Geosynthetic Encased Column ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita tidak stone column aja, ada kemungkinan dia mengalami kegagalan di sini. Kalau kita berikan geoteksil di sini, dia bisa menahan gaya lateralnya ya. Nah, ini relatif mungkin relatif baru di eh, kita sih relatif baru lah ya, baru ini saya juga baru ketemu, tapi di luar sudah mulai diterapkan ya, terutama di Jerman seperti itu sudah mulai diterapkan ya. Oke, kemudian untuk perkuatan lereng ya, jadi juga bisa untuk mengurangi kelongsoran lereng ya.
Jadi kalau kita timbun seperti ini, ada kemungkinan dia longsor, kita berikan material geosintetik ya ke arah ini, ya ke arah dalam seperti ini, kita letakkan seperti ini, sehingga dia motong bidang longsornya, ya sehingga lebih aman. Nah uniknya kalau kita pakai geosintetik ini, ya kita bisa padukan dia dengan banyak tipe facing, ya kita bisa gunakan supaya kelihatan hijau, kita tanamin dengan rumput, kita satukan dengan geomat misalnya, ya, atau dengan geosel seperti yang disampaikan Pak Evan tadi, ya. Kemudian kita bisa satukan dengan blok beton kecil seperti ini, ya. Jadi kelihatan tampilannya lebih menarik. Atau kita pasang dengan bronjong, ya, terutama kalau di air, ya, kita biasanya di pinggir sungai kita pakai bronjong seperti ini. Atau mungkin pakai susunan ban bekas seperti ini. Nah, ini uniknya kalau kita pakai geosintetik sebagai perkuatan. Jadi bisa beragam. Kemiringan lerengnya pun bisa kita atur. Kita mau 45 derajat, bisa 60 derajat, bisa 90 derajat pun memungkinkan. Ya. Nah, termasuk juga kita bisa tutup dengan beton seperti ini. Ya, ini plesteran biasa. Oke, nah yang lain untuk di geoteknik itu adalah untuk percepatan konsolidasi. Ya, jadi ini kita namakan dengan vertical drain. Jadi kalau seandainya tanpa vertical drain pada saat dibebanin tanahnya ini lunak, ini cenderung akan apa namanya lama waktunya ya. Ya, dengan ada vertical drain kita letakkan di dalam, jadi dia akan memotong garis aliran air, dia akan lebih gampang menuju ke kiri kanan ya, ke sampingnya. Kemudian ini menjadi jalan yang mudah bagi air untuk keluar ya. Nah, ini juga bisa disatukan dengan tentunya material ini bisa berfungsi baik atau aplikasi yang berfungsi baik kalau kita terapkan beban ya di atasnya ya, ya preloadingnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang menggunakan vakum ya, tapi tetap harus menggunakan vertical drain di sininya ya. Jadi bebannya vakum ya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau tanpa vertical drain kita butuh waktu yang panjang sekali ya. Nah, kemudian kalau kita dengan PVD aja, dengan beban biasa aja, waktunya segini. Nah, kalau tambahin beban lagi menjadi lebih cepat. Ya, jadi vertical drain bisa mempercepat waktu konsolidasi yang tadinya mungkin butuh waktu puluhan tahun, itu bisa kita reduksi hanya beberapa bulan saja. Ya, nah vertical drain ini kemudian bisa kita satukan dengan sistem lain kita nama dengan EKG. EKG ini bukan untuk manusia pastinya ya. EKG walaupun sama-sama menggunakan elektro ya kan, kayak ini manusia kan elektrokardiogram ya untuk jantung. Nah, kalau ini dia bisa disatukan dengan anoda dan katoda ya elektro sendiri sehingga bisa mempercepat proses keluarnya air ya. Jadi ini memungkinkan kalau kita tidak pakai preloading kan memungkinkan ya karena ini air. Cuman ya aplikasi ini masih terbatas ya. Oke, aplikasi lainnya apa? Ya, untuk geoteknik ini adalah di tanah ekspansif ya. Nah, tanah ekspansif ini adalah tanah yang sangat rentan terhadap air ya. Pada dasar kebanyakan air dia akan mengembang, tapi pada saat dia kekurangan air akan menyusut. Akibatnya biasanya terjadi retakan-retakan seperti ini ya. Oke. Nah, untuk penanggulangannya kita bisa letakkan geomembran ya. Jadi tujuannya geomembran kita letakkan seperti ini tujuan untuk menjaga air di sini ini tidak berubah. Ya, karena tanahnya ekspansif. Kalau airnya tidak berubah artinya tidak ada perubahan eh, karakteristik dari tanah ekspansifnya. Ya, jadi kita bisa gunakan geomembran. Atau kita bisa memberikan timbunan tambahan. Jadi memberatlah semacam itu, ya. Seperti ini kita pakai geotekstil yang kita bungkus. Oke, ya. Kemudian untuk erosi, ya. Jadi kita seperti ini bisa pakai geomat, mungkin pakai geosel juga tadi disampaikan oleh Pak Evan tadi. Nah, kemudian ini adalah sebagai pembungkus ya. Jadi untuk erosi lagi, jadi ini lebih banyak ke air sudah. Ini bisa kita isi dengan beton, kita kenal dengan konkret matras. Ini kita bisa isi juga dengan pasir atau dengan tanah ya. Nah, ini kita bisa isi dengan pasir untuk diproteksi pantai ya. Ini kemudian karung-karung juga untuk proteksi sungai dan pantai ya.
Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk memecah gelombang juga bisa ya. Ini banyak kita gunakan itu di daerah pantai Jawa cukup banyak ya. Ini kita bisa tanah tenggelamkan seperti ini ya, submerge seperti ini ya. Nah, kemudian untuk laut dalam juga mungkin kan kita menggunakan kapal, kita masukkan ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Untuk TPA juga ya, tempat pemproses asal akhir juga bisa kita gunakan. Jadi biasanya kita gunakan geomembran agar sampah-sampah ini cairannya tidak mencemari tanah di bawahnya ya. Kemudian di sini juga beberapa cairan dari limbah ini seringkali kita harus tampung ya, kita alirkan dan kadang-kadang bisa kita manfaatkan atau harus kita treat. Nah, kita perlu material drainase supaya bisa mudah mengalirkan airnya ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak sekali um, kegunaan dari geosintetiknya ya. Di pertambangan juga memungkinkan ya. Jadi kalau kita lihat di tambang-tambang, limbah-limbah tambang itu banyak bisa kita gunakan geomembran agar tidak mencemari sekitar ya. Kemudian di agriculture perkebunan tambak juga bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian untuk di air juga kalau kita lihat ini untuk bendungan memungkinkan atau erosi ya yang kita satukan dengan material riprap seperti ini batu-batuan ataupun dengan blok-blok ton seperti ini ya. Nah, mungkin di belakang bronjong ya. Kemudian di jembatan juga memungkinkan kita gunakan ya. Jadi kita mencegah agar tanah di belakang tidak mendorong si abutmen, kita letakkan materi sintetik ya. Ya, bisa macam-macam jenisnya ya. Nah, kemudian di limbah juga bisa seperti ini ya. Ini kita kenal namanya dewatering tube ya. Em, jadi sorry ini harusnya lebih cocoknya ke pembungkus ya. Jadi ini pembungkus. Jadi dia membungkus ini nanti air ini akan keluar ya sehingga limbahnya ini tertahan di dalam ya. Tentunya ditambahin dengan zat kimia tertentu ya. Nah, kemudian ada juga yang ini biogas ya. Jadi ini di beberapa ini terutama di perkebunan kelapa sawit ya, ini bisa mengeluarkan metana ya, gas yang berbahaya untuk atmosfer kita ya, ozon kita. Ya, tapi ternyata gas metana ini juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi ya atau listrik. Nah, ini kita pakai geomembran ya, jadi prosesnya itu kita tampung nanti kita bisa gunakan sebagai energi listrik ya. Oke, sebagai penutup, maaf agak lama ini Pak Hafiz. Jadi kalau kita lihat di sini, materi sintetik ini terbuat dari polimer yang tidak mudah terdegradasi dan bersifat inert. Jadi secara umum dia ini tahan terhadap segala cuaca. Musuh utamanya cuma dua, ya. Yang pertama itu adalah sinar matahari langsung. Jadi dia bisa terdegradasi kalau kena sinar matahari langsung. Yang kedua adalah sifat ingin tahunya orang-orang sekitar. Jadi sifat ingin tahu manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita pasang, ada yang melihat ini benda apa kayak menarik, mereka potong ya. Kemudian mereka pakai untuk keperluan mereka. Ya bisa untuk menutup atap dari geomembran dan segala macam. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat aplikasi material sintetik ini sangat beragam ya dan bisa diterapkan bersama dengan sistem lain. Dan tentunya pengembangan jenis material dan aplikasi ini masih terus berlanjut. Kita bisa lihat ya, contohnya tadi masih banyak sekali bisa kita kembangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Hafiz. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Terima kasih.